Lebaran menjadi momen yang dinanti-nanti oleh banyak umat muslim, termasuk diva Indonesia Titi DJ. Meski perayaan Idul Fitri di rumahnya tidak semeriah seperti keluarga besar pada umumnya, karena satu-satunya anggota keluarga yang memeluk Islam, Titi tetap menjalani tradisi dengan penuh makna. Kebersamaan menjadi fokus utama, terutama saat ia merencanakan waktu bersama anak-anaknya yang kini tinggal di Bali. Di meja makan, hidangan khas seperti opor ayam selalu menjadi primadona. Anak-anaknya sangat menyukai makanan tersebut hingga Titi memastikan opor ayam selalu tersedia. Ya, karena keluarga saya, adik kakak saya kan satu-satunya muslim, jadi juga nggak terlalu banyak terima tamu. Karena kan mereka tidak merayakan Lebaran, jadi cuma saya aja gitu. Jadi biasanya sih malah sepi karena nggak ada siapa-siapa. Ya paling ke tempat teman atau siapa ya yang dituakan gitu. Atau saya menunggu anak-anak dari Bali datang, karena si Salma Dafa kan sekarang di Bali, kalau Stephanie kan di Los Angeles. Jadi terus paling janjian sama mereka gitu, Lebaran tahun ini balik atau enggak, jadi ketemu nggak ke mama, kalau enggak mama aja yang kesana gitu. Anak-anak saya tuh suka opor. Jadi pasti akan selalu ada di hari Lebaran tuh ada. Tapi karena saya belum tahu apakah Lebaran ini sekarang mereka akan pulang ke rumah atau saya yang ke Bali. Tapi masak sendiri atau pesan? Oh enggak, saya kurang bisa masak. saya pernah punya mbak yang jago banget masak itu, dia juga udah mudik. Jadi biasanya saya pesen. Sebelum menyambut Hari Raya, Titi DJ sempat menjalani syuting video klip di Praha, Republik Ceko. Kota cantik yang penuh sejarah itu menjadi latar karya terbarunya di dunia musik. Meski tengah sibuk dengan jadwal kerjanya yang padat, Titi menunjukkan prioritasnya dengan memilih untuk kembali ke Indonesia sebelum Lebaran tiba. Keputusan tersebut diambil sehingga ia bisa merayakan Idul Fitri bersama para buah hati tercinta. Soalnya tanggal 28 juga sampai di Jakarta. Kan cuma seminggu kok di sana. Persiapannya udah pasti, baju-baju sudah siap ya, menyesuaikan dengan cuaca yang dingin di sana. Persiapan oleh stylist saya membawa hairdo karena dandan saya sendiri. Selebihnya menyesuaikan dengan direction dari sutradara aja. Kenapa nggak ada, maksudnya rencana pengen garap keinginan untuk Lebaran di sana gitu? Keinginan untuk apa? Iya, Lebaran di luar negeri gitu, di Praha khususnya. Enggak kali ya. Mendingan di sini lah, berkumpul sama anak-anak. Di sisi lain, Sarwenda menjalani momen Lebaran dengan berbagai persiapan meski dirinya tidak merayakannya. Menyambut masa mudik, ia memastikan rumah telah ditata dengan rapi sebelum para asisten rumah tangganya pulang ke kampung halaman. Selain itu, mobil yang biasa digunakan juga diperiksa agar tetap dalam kondisi baik, mengantisipasi kebutuhan perjalanan selama libur panjang. Menariknya, Sarwenda tidak pernah memanfaatkan jasa infal atau mengganti asisten rumah tangga dengan tenaga baru selama masa mudik. Ia mengaku membutuhkan waktu untuk mengenal orang baru dan merasa tidak cocok dengan sistem tersebut. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk memberikan waktu kepada para asisten yang mudik untuk fokus pulang kampung dan menikmati momen bersama keluarga mereka. Ini karena kan udah deket-deket mau Lebaran ya kan, jadi ya pastinya rumah ditata dulu sebelum
lagi nggak ada sama sekali, cuma ada satu asisten yang onyong karena dia nggak lebaran, udah sisanya nggak ada. Oh bener-bener jadi ya siapin dulu mobilnya, ntar kalau misalnya mau jalan-jalan sama anak-anak terus ya siapin barang-barang. Berarti mobil ini dicuci dulu sebelum nanti 2 minggu. Enggak, dilapisin dulu, dipegang dulu karena kan kemungkinan nanti onyong yang bawa dong berarti. Ya nggak mungkin gue yang bawa, anak-anakku kan gitu, kayaknya mereka lebih percaya onyong yang bawa mobil gitu ya kan. Jadi nanti sama ada nanny juga gitu, jadi kan kalau misalnya mau itu kan harus dicek-cek dulu juga kan mobilnya, jadi maksudnya supaya kalau pas lagi mudik ataupun lagi jalan-jalan kan aman gitu. Misalnya seperti apa sih semua anak pulang dan kamu harus kerjain apa-apa sendiri? Nggak susah sih asal nggak kerja. Sarwendah pun turut memanfaatkan waktu liburnya untuk menjalani momen berkualitas bersama anak-anaknya. Biasanya, ia mendapat bantuan dari asisten rumah tangga dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat harus menjalani syuting langsung. Namun, selama libur lebaran, para asisten mudik ke kampung halaman, sehingga Sarwendah memutuskan untuk mengatur waktu lebih fleksibel agar tetap bisa menemani anak-anaknya. Maksudnya gini, kan kalau biasanya ada bantuan dari asisten aku, karena kan aku juga harus bagi badan aku lah, misalnya aku harus ada live juga, harus ada syuting juga, kerja juga, otomatis kan anak harus ada yang nemenin juga gitu. Nah kalau ini kan full aku libur juga gitu, jadi ya senang quality time sama anak. Masalahnya paling repot adalah ketika udah selesai liburan balik lagi, itu kan anak-anak biasa kan lebih duluan tuh adaptasi lagi, kayak bundanya harus kerja, mereka tuh kadang lebih jangan kerja gitu, pasti akan ada drama gitu dulu di awal-awal karena kan udah kebiasaan kayak mungkin 24 jam bener-bener ini bareng sama aku, tapi kan aku di sini kerja, mereka main di sini gitu. Kalau ini kan bener-bener mainnya sama aku nggak kerja gitu. Nah itu pasti ngelepasin masa itu yang nanti akan rada susah. Tapi setiap tahun memang ART selalu pulang dan ada infal ART. Nggak ada info aku nggak pernah info ART karena ya udah yang kerja aja gitu, dan kenalan sama orang baru lagi gitu kan, rada-rada butuh waktu ya, jadi aku nggak bisa tuh yang kayak tiba-tiba infal, nggak pernah infal, jadi ya udah emang biasanya ART asisten mau pulang ya pulang aja, karena kan mereka yang bisa bagi waktu sendiri, aku pulangnya tanggal segini, aku pulangnya tanggal segini gitu. Lebaran tahun ini menjadi momen yang istimewa bagi Selvi Nafila. Tidak hanya merayakan kebahagiaan bersama keluarga hingga kerabat, Selvi juga meluncurkan sebuah karya yang penuh makna, yakni single bertajuk Lebaran Bersama. Selvi mengungkapkan bahwa proses hingga akhirnya lagu terwujud adalah jalan yang penuh kemudahan dari Sang Pencipta. Ia pun bersyukur dapat menemukan lagu yang cocok dan meluncurkannya tepat di bulan Ramadan. Sementara itu, single Lebaran Bersama memiliki nuansa yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Penyesuaian dalam proses kreatifnya cukup lancar, serta suasana yang dihadirkan terasa lebih khas sesuai dengan tema perayaan Lebaran. Kumpul bersama anak-anak anak-anak yatim, terus sama teman-teman deket aja, ini keluarga, sama sekalian ya inilah ya doa gitu. Besok kan launching lagu religi pertama Selvi, pertama banget, yaitu Lebaran Bersama yang nanti akan dirilis besok tanggal 21. Oke, ini kan single religi pertama kali. Iya. Ya. Selama menjadi penyanyi. Betul. Ini kenapa sih akhirnya memilih dan baru sekarang gitu kan, mungkin udah lama juga Iya. kan Iya. berkiprah di dunia nyanyi. Iya. Seperti apa nih? Memutuskan. Nggak memutuskan, jadi memang sudah jalannya dari Gusti Allah ya, dapat lagunya baru sekarang, lalu dimudahkan jalannya, dan mungkin baru ya itulah udah qadarullah aja, sudah Allah yang mengatur semua
alhamdulillah bisa terlaksana itu yang Masya Allah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dapat lagunya dan prosesnya juga nggak ribet gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah akhirnya jalan. Kenapa sekarang hanya Allah aja dikasih rezekinya baru sekarang gitu. Kan nyari lagu itu kan nggak mudah ya gitu. Jadi jodoh-jodohan, cocok-cocokan, terus ya Allah ridhonya sekarang itu yang kita jalani. Sebetulnya sih ini kan memang lagu yang rancak gitu ya, rancak, jadi nggak terlalu begitu beda signifikan dengan lagu-lagu yang sebelumnya. Tapi kan beda ini dari kata-katanya, semua itu kan totally beda dari yang lagu-lagu sebelumnya. Ini kan kita bersama, lalu yang nggak pernah kami nyanyiin lah. Sebetulnya adjustmentnya nggak begitu susah, tapi berbeda aja suasananya mungkin karena kan dari bahasanya, dari lirik semuanya berbeda, itu aja. Lainnya sama. Lebaran selalu menjadi momen yang istimewa bagi aktris senior sekaligus politisi Jenny Rahman. Ia menjalani tradisi hari raya ini dengan cara sendiri yang penuh arti. Salah satu kebiasaan uniknya adalah memasak sendiri seluruh hidangan khas Lebaran. Yeni bangga dapat menyajikan 7 menu andalan seperti opor ayam, sambal goreng hati, semur daging, rendang, sayur ketupat hingga ketupat yang semuanya olah sendiri dengan rasa cinta. Lebaran juga menjadi waktu bagi Yeni untuk merenung dan bersyukur. Baginya yang paling penting di hari penuh berkah ini adalah kesempatan untuk berziarah ke makam orang tua sekaligus mensyukuri kesehatan dan kemampuannya untuk terus beribadah. Oh, kalau Lebaran jangan salah, saya bisa masak 7 macam makanan Lebaran. Apa aja? Saya masak sendiri, opor ayam masak sendiri, semur daging, rendang, sambal goreng ati kentang, sayur ketupat, telur pindang, pokoknya semuanya saya buat sendiri. Itu semua masakan itu Semua saya masak sendiri. Ada sih yang di rumah itu si mbaknya tuh bantuin blender hirus segala macam, tapi semuanya olahnya dari saya sendiri. Hampir dong. Pokoknya kita menyambut Lebaran ini yang paling penting menyempatkan diri untuk ke makam orang tua kita. Ya. Kalau nggak karena orang tua kita tidak bisa mungkin kita begini seperti ini. Ada rasa syukur sama Allah, kita masih diperpanjang usia kita dan mudah-mudahan juga barokah, membawa kemaslahatan dalam hidup ini itu penting sekali. Banyak-banyak berbuat kebaikan itu penting sekali. Kalau kita mengikuti nafsu dunia tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah merasa puas. Ya, jadi dalam puasa ini justru kita melatih diri kita untuk seimbang dalam mengelola perasaan kita, pikiran kita, hati kita, semuanya seimbang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, seimbang untuk tidak marah-marah. Kadang-kadang sensitif banget gitu kalau bulan puasa kan, gue juga kadang-kadang suka naik darah gitu kan. Tapi kembali lagi kita ibadah, nggak mau kita hilang ibadah kita cuma gara-gara kesel, cuma gara-gara iri hati, syirik sama orang, nggak boleh. Yang paling penting itu ibadah bukan cuma nahan lapar kan, tapi bagaimana membersihkan hati dan pikiran kita untuk ke arah yang lebih baik, sehingga membuat kemanfaatan buat kita banyak. Setelah merayakan Lebaran dengan penuh kesederhanaan, Yeni Rahman sudah mempersiapkan diri untuk kembali menjalani aktivitas profesionalnya. Ia mengungkapkan bahwa momen Lebaran akan dilalui di Jakarta tanpa bepergian karena pada 7 April mendatang dirinya harus ke Solo untuk melakukan syuting film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Yeni merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan yang terbaik dalam sequel tersebut. Di Jakarta aja saya nggak kemana-mana karena begitu tanggal 7 April saya langsung ke Solo untuk menjalankan syuting film Air Mata di Ujung Sajadah yang kedua. Harus ada rasa tanggung jawab moral ya, karena memang alhamdulillah masyarakat mempercayakan film Air Mata di Ujung Sajadah sukses. Nah ini dibikin yang kedua gitu, jadi ya memang mereka waktunya memang jatuhnya pada habis Lebaran ya, semua teman-teman juga udah siap, pemainnya udah siap, tim worknya juga udah siap, ya nggak ada salahnya kalau tunggu. Lebaran itu masih panjang kok, tiap hari juga kita bisa Lebaran, bulan depan masih bisa Lebaran, silaturahmi halal bihalal.
lama-lama jadi terbiasa ya, segala sesuatu itu ya membiasakan diri lah ya, kan tidak semua juga kita harus ketemu tiap hari, ketemu deket itu enggak, tapi yang penting ada komunikasi, ada rasa cinta dan rasa sayang ya. Nggak terlalu sih buat saya, apalagi saya itu kan nggak pernah berhenti dikelilingi sama temen, nggak pernah berhenti gitu kan ya, kesibukan tetap aja ada.